Kalau kodok itu khilaf di antara ulama. Kalau Imam Malik rahimahullah mengatakan tidak boleh. Benarkah dalam pandangan Imam Malik bahwa makan kodok atau kata itu haram? Dalam hal tersebut, Imam Ibnu Abdil Bar menjelaskan di dalam kitabnya yang bernama Al-Kafi fi Fiqhi Ahlil Madinah bahwa makan kodok atau makan kata menurut Imam Malik adalah boleh, bukan haram. Tetapi makan kata atau kodok dalam pandangan mazhab Imam Malik itu boleh, bukan haram. Keterangan yang sama juga dijelaskan oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya yang bernama Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, bahwa makan kodok atau makan kata itu diperbolehkan oleh ulama Malikiyah atau mazhab Imam Malik. Dengan begitu, maka jelaslah bagi kita bahwa Sutat Wahabi yang bernama Khalid Basalamah ini sudah berdusta atas nama Imam Malik. Na'udzubillah min dzalik. Pantaskah orang seperti ini masih disebut ustadz, yaitu orang yang sudah berdusta atas nama imam mazhab, yaitu mazhab Maliki. Pendapat-pendapat Imam Syafi'i dan ulama-ulama Syafi'iyah tentang syirik dan penyebab syirik. Salah satunya adalah membaca Al-Quran di kuburan. Benarkah Imam Asy-Syafi'i menyatakan bahwa penyebab kesyirikan salah satunya adalah membaca Al-Quran di sisi kuburan? Maka dalam hal ini Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau berkata dalam kitab beliau sendiri yang bernama Apa kata Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya beliau? Saya senang apabila dibacakan Al-Quran di sisi kuburan dan mendoakan si mayit. Dengan begitu, maka Sutat Wahabi yang bernama Abu Haidar ini telah berdusta atas nama Imamuna Asy-Syafi'i. Na'udzubillah min dzalik. Masih pantaskah orang seperti ini disebut ustadz ketika dia sudah berani berdusta atas nama imam mazhab, yaitu Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar. Tiga mazhab menyatakan bahwa kunut subuh tidak disyariatkan. Dari tiga mazhab ini siapa aja? Ahmad, Hambali, Hanafi, Maliki. Benarkah Imam Malik tidak mensyariatkan atau tidak menganjurkan kunut subuh? Maka Imam Malik sendiri berkata dalam kitabnya Al-Mudawwanah bahwa beliau Imam Malik melakukan kunut subuh sebelum ruku. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa beliau Imam Malik mensunahkan kunut subuh. Keterangan yang sama juga dijelaskan oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab beliau yang bernama Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh tentang kesunahan kunut subuh menurut Imam Malik atau mazhab Malikiyah. Dengan begitu, maka jelas bagi kita bahwa Sutat Wahabi yang bernama Badrus Salam Al-Kucluki ini berarti telah berdusta atas nama Imam Malik. Na'udzubillahi min dzalik. Terkait lafaz niat, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu'ul Fatawa menegaskan, dan juga selain beliau, bahwa tidak ada satupun dalil dari Al-Quran, dari hadis, ucapan para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, bahkan 4 imam mazhab tentang dianjurkannya melafadzkan niat di dalam seluruh ibadah. Benarkah 4 mazhab menyatakan tidak dianjurkan melafadzkan niat di seluruh ibadah? Maka dalam hal tersebut Imam An-Nawawi beliau menjelaskan di dalam kitabnya yang bernama Al-Majmu' Syarhul Muhadzab bahwa menurut Imam Syafi'i dan menurut ulama Syafi'iyah, melafadzkan niat di dalam sholat dan wudhu atau ibadah itu dianjurkan oleh mazhab Imamuna Asy-Syafi'i ataupun mazhab Syafi'iyah. Maka dengan begitu jelas bagi kita bahwa Farhan Abu Furaihan Al-Wahabi ini sudah berdusta atas nama 4 imam mazhab. Maka dari itulah teman-teman, siapapun yang mendengar, masihkah kalian percaya kepada 4 orang ini yang sudah berani dan nyata-nyata berdusta atas nama imam mazhab di depan publik? Kemana otak kalian kalau masih percaya kepada 4 orang ini, yaitu Khalid Basalamah Al-Wahabi, yang kedua
Badrus Salam Al-Wahabi, Abu Haidar Al-Wahabi, atau Farhan Abu Furayhan Al-Wahabi. Semua ini pendusta, pendusta semua ini. 4 orang ini pendusta, teman-teman. Jangan pernah percaya dengan orang-orang seperti ini. Ini katanya ustadz kok malah berani berbohong atas nama imam madhab. Siapa kalian kok berani berdusta atas nama imam madhab? Siapa kalian sebenarnya, wahai 4 ustadz ini? Pendusta kalian semua. Sebab itu saya mau nanya kepada dedengkot Wahabi, yaitu Al-Mukarram wal Muhtaram Syekh Yazid Jawas. Apa hukum berdusta? Bagaimana orang yang sudah berdusta seperti ini dalam dakwah? Wahai Syekh Yazid Jawas Al-Wahabi, tolong jawab. Ini bukannya namanya dakwah, ngerusak umat orang ini. Ngerusak umat orang ini.